selamat malam. Selamat malam. Sehat Mbak Widi? Sehat. Terima kasih udah berkenan jauh ya dari Semarang paling bawah sana. Baik Mbak Widi, ada cerita mistis apa nih? Pengalaman apa nih? Oke, ini ceritanya udah agak lama ya. Jadi ini pengalaman awal mata batinku itu kebuka. Umur berapa tuh kalau boleh tahu, sorry? Itu SD kelas 6. SD kelas 6, Yes. awal mata batinnya terbuka. Aduh, merinding banget nih. Sorry, itu waktu itu prosesnya, ini menarik sih. Karena maksudnya ada banyak orang yang kadang gitu ya, punya obsesi untuk, aduh aku pengen lihat. Yeah. Gitu, akhirnya mereka berjuang melakukan lelaku ya kan. Ada yang diarahkan oleh guru, ada juga yang mungkin coba-coba sendiri baca buku-buku mistis sendiri gitu ya, untuk mencoba membuka mata batin. Tapi kalau Mbak Widi sendiri ini natural, otomatis? Natural. Jadi ceritanya ini aku agak mundur ke belakang ya. Ternyata di keluargaku itu dari entah itu dari nenek moyang atau generasi-generasi di atasku itu ada yang membuat perjanjian sama makhluk gaib ya. Dan itu si makhluk ini dia akan selalu memilih anak perempuan terakhir di keluarganya untuk dia ikuti. Gitu. Anak perempuan terakhir di keluarganya untuk diikutin. Jadi kalau misal dalam keluarga itu ada 3 cowok 1 cewek. Nah itu akan ngikut ke ceweknya. Terus kalau misal ada 4 cewek, dia akan ngikut ke yang paling bontot. Dan aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Tapi yang kelima adalah cowok. Yang kelima adalah cowok. Oke, berarti artinya jatuhnya ke Mbak Widi. Yes. Dan nanti kalau misal Mbak Widi, ini kita berandai-andai perhitungannya ya. Kalau Mbak Widi kemudian punya putri, berarti nurunnya adalah ke putrinya Mbak Widi. Putrinya Mbak Widi berkeluarga, punya putri, turunnya ke putrinya Mbak Widi. Garisnya begitu ya? Betul, garisnya seperti itu. Dan itu aku nggak tahu bisa dilepaskan atau enggak ya, karena aku sudah mencoba melepaskan. Dan kebetulan anakku juga cewek. Nah ini nanti akan aku ceritain. Nah, jadi awalnya itu waktu aku kelas 6 SD, itu kan ada persami ya dulu ya. Perkemahan Sabtu Minggu. Iya, kalau sekarang kan kemahnya hari Jumat. Karena Sabtunya udah libur. Iya, ya kan? betul. Kalau dulu persami Sabtu Minggu itu ada kemah. Nah, seperti biasa kalau kita kemah itu kan ada yang namanya api unggun, kemudian games malam-malam begitu kan. Nah, pas malam itu ada salah seorang guru yang dia iseng gitu lah. Iseng nakut-nakutin murid-muridnya pakai sarung. Seperti itu kan. Pada waktu aku kelas 6 SD itu aku nggak percaya yang namanya hantu. Jadi kayak apa sih kalian tuh takut-takutan seperti itu? Aku nggak percaya sama yang namanya hantu gitu. Jadi kalau ada cerita horor apapun, aku nggak akan terpengaruh gitu. Nggak ikut-ikutan takut. Nah satu ketika malamnya itu ada anak dari tenda seberang. Jadi posisinya gini mas, itu kan tenda putra sama tenda putri itu kan berseberangan ya, berseberangan. Nah di seberangku itu ada yang bilang, ada pocong gitu. Itu jam berapa tuh kalau boleh? Mungkin sekitar jam 9-10 malam kali ya, setelah acara selesai kita udah siap-siap mau tidur gitu kan. Ada pocong gitu kan. Sedangkan aku yang gak percaya waktu itu, bohong. Karena aku memang gak lihat apa-apa di situ. Setelah itu teman-teman satu tendaku, mereka pada ketakutan dan baca ayat kursi semua.
Karena aku nggak percaya, jadi aku diem. Aku nggak baca apa-apa gitu. Ya udah aku diem. Teman-teman pada baca ayat kursi semua. Nah, keanehan itu muncul setelah teman-teman udah pada mulai tidur. Pas aku lagi rebahan, aku kan posisi ada di tenda yang deketnya pintu keluar ya. Apa namanya? Bener ya pintu keluar itu ya. Nah di situ. Kemudian ada di dalam tenda itu ada penerangan semacam lampu teplok ya namanya ya itu. Lampu teplok itu ditaruh di ujung sebelah kiri aku ada di sebelah kanan. Bisa ngebayangin nggak? Bisa Nah, ngebayangin. teploknya ditaruh di ujung kanan, di ujung kiri, aku di ujung kanan. Nah terus pas aku lagi rebahan gitu, tahu tuh dari sebelah kanan aku tuh kayak ada tangan yang megang, dan itu tangannya dingin. Terus aku langsung gitu, kamu tanganmu kok dingin banget sih? Aku nanya ke sebelahku, teman sebelahku, apa aku nggak pegang-pegang kok, kan kamu di pojok gitu. Terus aku bingung, ya udahlah tidur lagi aja. Terus malamnya itu kan kayak gelisah gitu ya, ini apa ya kok sebelah kanan aku ada yang megang, padahal aku ada di pojok sendiri. Nah terus aku kebangun di dalam tenda itu ada muncul bayangan pocong. Di depan tenda ada bayangan pocong. Dan itu tuh pocongnya kalau misal kita selama ini kita tahu pocong itu lompat-lompat. Ya. Itu dia nggak lompat, jadi tuh dia terbangnya gini nih, set. Oh iya. Gitu loh. Gimana ya ceritanya ya? Ini gimana nih kalau? Aku menyesal. Malam hari ini sendirian soalnya. Gak apa-apa. Jadi dia kayak terbang, tapi lompatnya itu ngambang gitu loh. Iya. Ya biasa ya, bisa ngebayangin ya. Dan aku masih belum percaya itu di situ. Dan itu bayangan ya. Bayangan. Posisinya ya, berarti cuma hitam. Jadi gitu ini sebelah kiri ini ada lampu teplok. Aku ada di sebelah kanan. Pocongannya ada di sebelah kananku. Ya, get point. Nah, gitu. Terus yang nggak masuk akal kalau misal itu orang, harusnya nggak muncul dong bayangannya. Berarti kalau misal itu ada bayangan yang terpantul di dalam tenda, dia ada di sebelah kiri aku. Ya. Di antara teplok itu. Terus aku penasaran kan. Dia habis lewat gitu, langsung aku buka tenda tuh, set. Ngelongok keluar. Gak ada apa-apa. Kalau itu orang, pastinya dia masih ada di sekitar situ dong. Betul. Itu gak ada apa-apa. Itu satu. Gimana? Lanjutin dulu Mbak Widi. Lanjutin ya. Enggak, soalnya saya juga pernah punya pengalaman dan berkali-kali kayaknya saya sering ceritain di sini juga terkait sosok itu gitu ya, sosok pocong itu. Mirip dengan apa yang diceritakan sama Mbak Widi gitu. Ini mumpung belum lupa ya, aku langsung timpali ya. Jadi waktu itu SMA, kebetulan SMA tuh saya di Kendal, jadi di sekolah asrama gitu. Waktu itu posisinya adalah hari Sabtu malam Minggu. Saya habis ada kayak latihan pencak silat gitu di daerah Weleri. Nah karena mikirnya ya udahlah besok hari Minggu ini mau pulang dulu ke Pemalang gitu. Tapi dari dulu saya nggak pernah naik bis. Karena latihan tuh kan pasti selesai tuh hampir jam 2 malam gitu kan. Jadi namanya ngebonek gitu loh. Oh iya. Tahu ya? Yang ikut sama truk yang ngebawa motor gitu. Tapi yang kosongan dari arah Semarang ke Jakarta. Nunggu di lampu merah Weleri yang deket sama puskesmas. Jadi lewat Alteri. Dari situ tuh naik gak ada apa-apa, biasa aja. Terus habis itu jalan sampai sekitar pertengahan jalan Alteri, baru ada bayangan itu solid banget seperti pocongan tadi.
aku lihatin terus, aku amatin. Maksudnya kan pasti kalau kita lihat sesuatu tuh kan otak kita tuh bikinnya mencerna dulu. Ini logik atau nggak logik, ya kan? Ini kalau misalnya ngikutin aturan pencahayaan, harusnya dia bergoyang nih, ya kan? Karena kan lampu tuh ketembak dari kanan kiri, ditambah dari belakang juga ada sorot lampu mobil dan sebagainya, kan pasti dia nggak solid, ya kan? Pasti akan kebawa-bawa gitu loh. Kalau itu memang bayangan sesuatu yang kepantul. Aku lihat ke belakang bagian truk, ada sih bungkusan karung, tapi karungnya tidak diikat atas, dan itu karungnya tuh pendek dan bulat gitu loh, kayak karung beras biasa gitu. Dan itu posisinya bukan di tengah tapi di pojok. Jadi kalau misal itu disorot sama lampu mobil di belakang, nggak mungkin tepat di tengah posisi bayangan hitamnya itu. Gitu. Aku masih mikir mungkin bayangan itulah. Aku lihatin lagi, kok nggak gerak-gerak ya? Padahal cahaya mobil dari belakang tuh geser-geser, terus dari lampu kanan kiri juga geser-geser, terus ujungnya juga ada iketannya. Ini apa ya? Aku lihat lagi ke belakang, karung ini, karung deh, pasti karung nih, ya kan? Tapi aku pikir kalau karung, kok jauh banget bayangannya sampai ke depanku gitu loh, sampai di belakang belakang cabinnya supir. Kan nggak make sense kan, Mbak? Harusnya yang jatuh ke situ adalah bayanganku sendiri, bukan bayangan karung yang paling belakang. Aku masih mencoba positive thinking, nggak nih, ini pasti bayangan dari belakang deh. Nah, waktu sadarnya adalah ketika ada mobil dari sebelah kiri, let's say, ya kan, karena pas jalannya agak berbelok juga, karung ini ada bayangannya sendiri, gitu. Karung ini ada bayangannya sendiri tapi di belakang, gitu. Aku jadi mikir kan, berarti itu bayangan karungnya cuma jatuh di situ. Terus siapa itu yang di depan bayangan solid itu? Waduh, merinding banget di situ. Cuman waktu itu masih positive thinking. Enggak, aku udah yakin itu adalah sosok yang selama ini kita yakini sebagai pocong tadi gitu. Oke. Di situ dibilang takut ya nggak takut ya. Ya dibilang takut ya kan, karena aku sendirian. Terus saya ajak ngobrol akhirnya, bukan gimana-gimana ya, tapi semacam kayak gini. Kalau bahasa mudahnya adalah kalau misal memang sama-sama numpang, ya udah kita numpang bareng, nggak usah saling ngeganggu gitu, nggak usah bikin takut atau mencelakai, karena aku juga mikirnya takutnya sosok ini bikin kecelakaan atau apa gitu tuh, Kak. Nah, jalan sampai ya pokoknya di dalam perjalanan tuh aku ajak ngobrol terus, karena posisinya tuh gak geser, gak apapun gitu. Aku ajak ngobrol, kayak orang ajak ngobrol lah, kayak namanya siapa Mbah atau apa gitu, mau turun di mana gitu. Sebenarnya itu juga biar aku gak takut ya. Setelah itu saya inget banget sosok ini hilang di daerah Alas Roban. Jadi Alas Roban itu kan ada 3 kan, 3 jalan yang baru, terus jalan yang plelen kelok-kelok, sama jalan yang lurus. Kebetulan waktu itu truknya lewat yang kelok-kelok. Nah pas di pertigaan ini, bukan pertigaan tuh namanya kayak Jalan Nyabang, sosok ini hilang. Besoknya waktu aku berangkat ke Kendal dari Pemalang kan siang kan, lihat di sebelah kiri itu ternyata pemakaman umum, Kak. Oke. Itu pertama kali dan gak bakal saya lupakan sih. Oke, Kak Widih lanjut. Jadi setelah kejadian itu kan aku masih mencerna ya sampai besoknya ya, kenapa ini apa yang aku lihat gitu kan. Dan ternyata semenjak hari itu aku jadi sering melihat hal-hal yang gak biasa aku lihat gitu. Ada satu, itu kan kelas 6 SD ya, sebelum masuk SMP. Pas itu kan aku ikut bimbel kan. Ada salah satu teman bimbelku, dia rumahnya di daerah Akpol. Memang anaknya ini agak-agak bandel sih. Nah kemudian cewek.
Terus dia kabur dari rumah, pengen nginep lah di rumahku. Nah karena mamaku kan dia nggak suka gitu loh. Oh anak perempuan masih kelas 6 SD lagi, kok udah berani main minggat-minggatan gitu kan. Terus dah diantar pulang. Pokoknya mama nggak mau tahu, antar pulang. Aku antar pulang dia pakai, waktu itu belum ada angkutan umum yang sampai malam. Jadi cuma sampai sore aja. Menjelang maghrib itu aku di daerah Jatingalaya itu kan ada angkot yang plat hitam ya. Jadi dia semacam angkot tapi kayak mobil pribadi gitu. Yes. Ngantar ke daerah Akpol. Turun di sana sampai rumahnya, pas mau pulang lagi udah nggak ada angkot lagi yang lewat. Jalanlah aku dari Akpol menuju Semeru. Yes. Nah, di Semeru jalan kaki, naik sampai dekatnya Telaga Bodas ya itu ya. Itu jauh banget. Iya, karena saking nggak ada angkotnya gitu loh. Jadi ya gimana, aku nggak mungkin dong aku gantian yang tidur di rumahnya temanku kan. Orang mamaku aja nyuruh aku mulangin temanku gitu kan. Aku jalan pelan-pelan sampai deket Telaga Bodas. Itu ada sekumpulan cowok-cowok gitu ya. Mas-mas mungkin dia udah kerja lah. Nanyain, "Loh, Mbak, kok sendirian?" gitu. "Iya, nggak apa-apa," aku jawab gitu kan. "Tak antar pulang ya, ini udah malam." Jam berapa itu? Mungkin sekitar jam 8-an. Jam 8. Jam 8. "Tak antar pulang ya, ini udah malam." Gitu. Terus aku bilang, "Nggak usah mas, jalan kaki aja nggak apa-apa," gitu. "Mbak, ini daerahnya rawan," katanya gitu. Mbaknya perempuan pulang sendiri, saya nggak ada niat jahat. Saya mau beneran tulus mau nganter mbaknya pulang gitu kan. Terus tak jawab karena aku nggak kenal kan. Takut diapa-apain juga sama si masnya ini. "Enggak mas, aku jalan aja nggak apa-apa." "Bener mbak? Bener ini mau pulang sendiri?" "Iya, saya pulang sendiri." Terus masnya putar balik. Habis aku jalan dapat 100 atau 200 meteran, masnya nyamperin lagi. "Mbak, beneran ya? Tak antar pulang ya?" gitu. "Nggak usah mas, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja." "Mbak, ini daerahnya rawan," gitu. "Enggak mas, nggak apa-apa," gitu. Terus aku jalan lagi. Ya udah, akhirnya kan masnya nggak bisa membujuk aku, dia balik. Tapi ternyata dia masih ngawasin aku tanpa sepengetahuanku. Jadi aku jalan sampai, tahu ini nggak, jalan kecil yang sampingnya Gor Jatidiri tuh? Tahu. Nah, aku jalan di situ kan. Sekarang aja masih gelap ya. Iya betul. Apalagi waktu aku masih SD. Itu jauh lebih gelap lagi. Dan jalannya belum sebagus sekarang. Iya sih. Sekarang aja tuh serem kalau lewat situ, rasanya kayak merinding ya. Walaupun banyak rumah-rumah gede, tapi kan kayaknya dulu belum banyak rumah di situ. Aku jalan di situ dari kejauhan, hampir mirip sama ceritanya Mas Taufik tadi. Aku lihat kan di tengah pintu tembok pembatas itu kan ada kayak terowongan kecil. Yang sampingnya ada kayak sampah ya, TPS. Yeah. Nah, di situ aku lihat ada karung gitu kan. Hah? Oh, karung sampah aku itu. Aku tadinya jalan di sebelah kiri tuh. Jalan, tambah maju, kok karungnya tambah gede. Karungnya tambah gede. Dan pertambahan gedenya tuh cepet banget, signifikan banget nih. Jadi kayak yang aku ngelihatnya awalnya kecil, ternyata jadi gede banget. Hah? Aku masih gini. Oh, karung gitu. Terus aku jarang lagi jalan, makin deket, mungkin jarak 5 meteran aku baru nyadar kalau itu ternyata adalah pocong. Dan dia nyender di pohonnya itu tuh kayak semacam pohon asem gitu, gede, rimbun banget. Pohonnya miringnya tuh kayak mayungin jalan gini lah. Nah, pocongnya tuh nyender di sini. Tingginya berapa kalau mau tahu? Sekitar 2 meteran lebih. Nah, itu tuh juga cerita itu tuh sering banget ya masuk ke kita ya. Nightmare on the Air. Sosok pocong yang
kadang kita tuh bayanginnya adalah sosok ini adalah orang yang meninggal terus jadi pocong. Kita kan orang Indonesia nggak ada yang tingginya 2 meter ya kak. Ya betul. Ya Mbak Widya. Itu kebanyakan memang banyak yang ceritanya tingginya tuh tinggi banget. Iya. Gitu. Nah terus lanjut ya. Itu tingginya 2 meteran lebih. Aku langsung kaget banget. Di situ pertama kalinya aku ketakutan lihat hantu dan aku komat kamit baca doa. Dari kiri aku langsung serong ke kanan sambil gemeteran. Doa terus panjang jalan sampai di ujung deket terowongan yang mau ke Unika itu. Oh iya. Nah, di situ pas aku berhenti di situ, masnya yang tadi nyamperin. Dia nyamperin lagi. Dia ngomong gini, "Mbak, ini jalannya udah rame. Aku ngawasinnya sampai sini aja ya." Hah? Aku langsung gini. "Maksudnya Mas?" "Iya, dari tadi saya ngikutin Mbak dari belakang. Saya muter sini udah 3 kali. Jadi saya mastiin Mbaknya tuh aman lewat sini gitu kan." Nah, aku kaget dong, karena selama aku jalan di situ nggak ada satupun orang yang lewat. Jadi bisa dipastikan kalau mungkin ya, aku sempat nanya sama temanku kalau ternyata aku sebagian dari aku tuh sudah masuk ke alamnya mereka. Jadi badannya masih ada di situ. Mungkin kalau ada kasus orang linglung gitu ya. Yep. Nah, kasus orang linglung itu dia sebagian dari dirinya itu tuh sudah berada di alam lain. Jadi orang lain bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Seperti itu. Dan ternyata itu kan sekitar jam 8-an ya. Aku sampai rumah itu jam 10:30, 11-an mungkin. Dan itu full jalan kaki. Full jalan kaki. Dari habis maghrib. Tapi kalau di logika nggak mungkin selama itu sih. Emang rumahnya mana? Di Gombel. Oh, ke Gombel. I see. Dari jam 7. Dari Simeru jam 7 malam ke atas ke Gombel ya. Ya nggak mungkin selama itu. Terus kakakku yang nomor 3 cewek ini, dia juga nyariin aku karena disuruh sama mamaku, "Kok Widi nggak pulang-pulang dari tadi, disuruh nganter temannya kok nggak balik-balik lagi." Terus kakakku nyariin lah, muter-muter, dan kakakku tidak menemukan aku. Padahal juga sudah melewati jalur yang sama dengan jalan yang aku lewatin. Tuh kakakku pas ketemu sama aku, dia tuh sampai nangis, bener-bener nangis, "Kamu tuh kemana aja?" gitu. "Aku cariin muter-muter, aku nggak ketemu. Kirain kamu hilang kemana?" Lah, aku jalan dari sini ke situ, nggak kenapa-napa. Tuh. Terus lanjut lagi, pas akunya udah masuk SMP. Nah di situ, pas SMP itu kan SMP ku di depan gerbang itu kan ada makam. Tiap pulang sekolah ada sosok, dia tuh kayak berdiri di depan gerbang, pakai jubah hitam dan rambutnya putih. Jubah hitam, rambut putih. Rambutnya putih panjang. Aku nggak tahu itu siapa, cuma kayak orang ini tuh berbeda gitu loh. Dan kan itu hampir tiap hari dia 3 kali. Oh, 3 kali. Jadi selama beberapa hari itu dia muncul dan berdirinya di tempat yang sama. Dan balik lagi waktu SMP itu kan ada persami. Nah, pas persami itu dia muncul lagi. Nah, kalau persaminya SMP itu kan kita tidurnya di kelas-kelas ya. Dan kelasku itu ada di samping, jendelanya itu tuh ngadep ke kebun yang ada bruderannya. Kan sekolahku kan sekolah Katolik ya dulu. Nah gitu, ada bruderannya. Nah malam tuh sebelum tidur, hampir mirip sama waktu aku SD itu, dia dari kejauhan ada di dekat bruderan, orang berjubah hitam dan rambut putih. Bruderan itu apa sih? Bruderan itu kalau bruderan itu versi cowoknya dari susteran, jadi kayak asramanya pester gitu loh. Nah itu
Dia yang ngeliatin dari jauh, tahu-tahu mendekat sampai di depan aku. Sosoknya adalah? Sosoknya kakek-kakek, rambut putih, pakai jubah hitam. Sosok yang selama ini sering muncul. Dan aku langsung teriak dong. Gitu kan. Dikirain aku kesurupan sama teman-teman. Langsung lah pada kumpul semua, pada doain di situ. Sepas udah tenang, kemudian dulu waktu bapak masih ada ya, dia menyadari kalau aku tuh punya kemampuan yang lain gitu. Jadi kayak punya sixth sense gitu. Dia menyadari, terus ngomong ke temannya, ini anakku ini kayaknya sixth sense nih dia punya indera keenam nih. Dibawain lah kayak semacam paranormal dari Gunung Kawi. Aku masih inget banget nama bapaknya ya. Wait, ini sebelum dilanjut, saya kan akhirnya browsing bruder dan biarawan dan sebagainya kan. Ada beberapa jubah yang dipakai simbolik keagamaan. Kok mirip ya dengan yang disampaikan? Ya, Mbak mungkin. Widi, jubah hitam gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian itu si bapak ini datang jauh-jauh dari Kawi, ngecek keadaanku kan, ngomong gini, nak, dok, kamu tuh dapat gift katanya gitu. Kamu tuh dapat, ya bahasa kerennya dapat gift gitu ya. Kamu tuh dapat gift. Ini harus dilatih supaya kamu bisa nolongin orang lain. Nah, aku bingung. Buat apa? Wong aku yang bisa melihat hal-hal gaib aja nggak tenang hidupnya, ngerasa keganggu terus, apalagi aku harus nolongin orang kan. Tapi dia meyakinkan untuk nggak apa-apa. Bapak pernah mimpi kalau bakal dapat murid cewek dari Semarang. Tapi syaratnya, sorry agak vulgar ya. Syaratnya harus masih perawan. Gitu. Maaf mbaknya masih perawan kan? Nanya gitu. Hah? Orang ini apaan sih? Nanya kayak gitu. Kan aku risih ya ditanyain hal-hal seperti itu kan. Antara risih dan juga mikirnya macam-macam ya. Iya benar. Jangan-jangan ini modus doang nih orang. Iya ya benar. Terus ditinggal lah aku di kamar sama bapak itu dan temannya yang dari Gunung Kawi itu. Terus aku disuruh diem, semacam duduk semedi gitu, dan disuruh suruh ngeliat siapa sosok yang ada di belakangku, ya kan? Ya aku duduk. Terus aku ngomong, di belakangku tuh ada 2 orang, yang satu laki, yang satu perempuan. Mereka pakai baju kebaya, baju Jawa gitu. Ini sepasang cowok cewek ini tuh pasangan suami istri, dan aku nggak tahu ini siapa. Bapaknya itu langsung lihat-lihatan. Oh iya. Terus dia bikin ritual apa gitu, aku nggak ngerti ya. Setelah itu, jadi kayak yang tanpa aku sadari tuh, aku jadi punya kekuatan untuk teleportasi. Ini kayak malah jadi kayak nggak masuk akal ya. Tapi ini yang aku alamin. Yes. Ya. Jadi teleportasi. Misal aku lagi duduk gini, lagi ngobrol gini. Tiba-tiba langsung kayak ada gambaran kayak teaser film gitu, yang mana aku berada di tempat lain. Dan itu biasanya berkaitan dengan bencana-bencana atau kematian seseorang. Aku jadi bisa melihat kematian orang, dan aku jadi bisa melihat bencana. Tapi itu nggak bisa diatur ya, kayak nggak bisa diatur. Pengen apa, pengen lihat apa, pengen random dan tiba-tiba muncul. Yang gempa Jogja tahun 2006 itu aku lihat.
Tapi biasanya berapa hari sebelum kejadian? Sehari sebelumnya. Jadi aku lupa tanggal tepatnya ya. Waktu itu yang aku rasain, aku lagi duduk seperti ini, tiba-tiba kayak aku tuh berada di dalam tanah, atasku itu tuh pasir, atas pasirnya itu air, kemudian airnya tuh bergelombang ini, dan aku di dalam tuh kayak apa ya, meliuk-liuk gitu loh, seperti itu. Aku nggak, ini apa sih? Terus aku cerita sama mbakku yang pertama kan, mbak kok aku lihat gini nih. Dia yang lebih ngerti langsung nyodorin peta. Kamu di mana? Kamu waktu posisi itu kamu ada di mana? Aku langsung ngomong di bawah Jogja. Di bawah Jogja, tepatnya di sini, di laut, di bawah Bantul. Ternyata besoknya itu gempa Jogja 2006 dan episentrumnya ada di Bantul. Itu hal yang paling. Tapi itu waktu itu maksudnya lokasinya bisa sedetail itu juga? Iya, sedetail itu. Jadi kayak apa ya? Aku ngerti kalau akan ada terjadi sesuatu, tapi aku nggak bisa mencegah. Dan itu rasanya sakit banget. Yang paling ngeri seperti apa nih? Yang paling ngeri adalah kalau aku kan jadi bisa melihat bencana, bisa melihat kematian orang. Yang paling ngeri dan menyedihkan adalah kalau yang meninggal itu adalah orang terdekat kita sendiri. Nah itu. Dan itu kejadian. Yes. Aku kehilangan bapak. Dan aku sudah tahu itu seminggu sebelum bapakku nggak ada. Itu kan masih SMA ya aku ya. Aku ceritain, aku masih SMA dan sebelum meninggal itu kan bapakku kan kecelakaan, dirawat di rumah sakit karena keluargaku udah tahu nih tentang giftku. Di hari-hari pertama bapakku itu di rumah sakit, dia kan koma. Aku nggak boleh nengok. Kamu di rumah aja. Hari ketiga itu aku udah nggak tahan, pengen lihat bapakku di rumah sakit. Pulang sekolah, aku langsung ke rumah sakit dan ngelihat bapakku. Itu aku sudah tidak mengenali bapakku lagi. Jadi itu tidak mengenal itu karena luka yang sangat parah in fisik atau karena salah satu bagian dari visionnya Indigo? Waktu itu aku masih lihat fisiknya sih. Fisiknya masih saking parahnya bapak itu ya. 1 bulan dirawat di rumah sakit, 1 bulan dirawat di rumah sakit. Nah terus bapakku pulang di rumah. Terus pas di sekolah itu, karena aku tiba-tiba langsung ngelihat vision bapakku meninggal, nangislah aku, ya kan? Orang kita yang kehilangan orang yang sebelumnya nggak tahu aja, kita kehilangan orang yang kita cintai aja bisa nangis. Apalagi ini dia masih hidup, tapi kita tahu dia bakal meninggal. Itu aku nangis di kelas sampai nggak ada yang bisa nenangin aku, dan aku dibawa ke BK. Di situ aku ditanyain, Mbak Widi kenapa kok nangis? Gitu. Bapak tuh mau meninggal, Bu. Loh, kenapa kok Mbak Widi bilang seperti itu? Bapakku tuh mau meninggal. Loh, emangnya bapaknya sakit? Iya, bapakku kecelakaan, tapi ini udah di rumah. Bapakku tuh mau meninggal. Ya Mbak Widi nggak boleh seperti itu dong. Kalau misal bapaknya sakit, ya Mbak Widi harus berdoa biar bapaknya sembuh gitu kan. Enggak Bu, bapakku mau meninggal. Aku gitu. Terus ya sudah, akhirnya kan ditenangin. Akhirnya aku bisa agak stabil, balik lagi ke kelas. Seminggu kemudian, pas hari dimana bapakku tuh mau diambil sama Tuhan. Gak enaknya anak indigo itu, dia tidak bisa mengendalikan power.
Contoh. Aku kalau lagi kondisinya tidak stabil, akan merusak benda-benda yang ada kelistrikannya. Misal handphone, lampu, TV, mobil. Dan bis yang aku naikin waktu berangkat sekolah itu ternyata remnya belum pas jalan turunan. Nah untung supirnya nggak panik kan dia kan. Pas dia menyadari kalau remnya nggak berfungsi, dia langsung matiin mesin dan nginjek kopling. Langsung di handrem sama dia. Jadi berhenti. Terus kita oper bis sampai sekolah. Itu feelingku udah nggak enak banget. Hari ini pasti akan nggak karu-karuan aku gitu kan. Pulang sekolah, aku naik bis lagi. Sekolah kan daerah pemuda ya. Nah sampai di depan gereja apa tuh? Gereja yang di Tugu Muda itu. Oke. Bisnya ngetem kan di situ kan. Kok lama nggak jalan-jalan? Tahu-tahu ban belakangnya kebakar. Bis yang aku naikin, bannya kebakar. Terus kita oper bis yang masih sama lah ya, tapi lain armada. Pas sampai tanjakan Gajah Mungkur, dia yang tadinya jalannya cepet, tahu-tahu kayak berat gitu loh jalannya. Jalannya berat, terus berhenti di depan kecamatan agak lama. Nah kan duduknya kan di depan, di deket pintu depan. Bentar. Terus pas bis itu berhenti, tiba-tiba air radiatornya tuh muncrat. Dan itu airnya panas. Ini kok bertubi-tubi banget kaitannya sama? Sama aku tidak bisa mengendalikan energi karena aku tahu hari itu bapakku mau pulang. Oke. Gitu. I see. Dan itu maaf ya tanda kutipnya ngerusaknya itu bukan literally kayak Mbak Widi ngamuk terus ngebanting-banting, bukan. Enggak. Tapi ada sesuatu yang susah dijelaskan, tapi itu kejadiannya seperti itu, gitu ya. Aduh, serem ya. Terus ketika air radiatornya itu muncrat, ceras gitu kan, pada panik, keluarlah semuanya yang ada di bis itu. Dan aku menyadari kalau ini adalah akibat aku tidak bisa mengendalikan energiku. Akhirnya aku jalan kaki biar gak mencelakai orang. I see. Jalan kaki. Terus aku rasa udah mulai agak stabil emosiku. Aku oper bis lagi yang lain sampai ke rumah. Nah ternyata waktu aku pulang ke rumah, bapakku itu badannya udah panas banget. Dia udah mau sakaratul maut lah. Terus mamaku waktu gantiin pampersnya, itu udah ada darahnya. Cuma gini tok mamaku, loh bapak kok ada darahnya gitu. Itu. Terus aku cuma pegang tangan bapakku. Di situ aku ngomong sama bapak, I'm sorry. Bapak, Widi minta maaf. Seperti itu. Saya ke belakang. Aku ninggalin bapakku 5 menit. Tahu-tahu dari belakang itu sepupu dari bapakku nyamperin aku ngomong, Widi, kamu yang sabar ya. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Karena aku udah tahu gitu loh. Mungkin kalau yang kita lihat kematian orang lain masih, wah itu bentar lagi. Oh itu nanti habis maghrib, misalnya seperti itu. Tapi kalau itu adalah orang yang paling kita cinta itu, sampai sekarang aja aku nggak bisa lupa rasanya ya. I see, so I'm sorry for recalling your memory. Ya. Terus 2 hari setelah itu, karena aku sudah tidak kuat dengan giftku, saking sakitnya, saking aku nggak bisa
Tuhan ini apa sih? Kok aku dikasih gift yang aku sendiri nggak mampu buat mengelola ini gitu loh. Aku nggak bisa mengendalikan, apalagi aku nggak bisa melihat kepergian orang-orang yang ada di sekelilingku. Itu kepalaku sakit banget sampai aku minum, tahu obat racikan apotik nggak? Obat sakit kepala racikan apotik itu kan dia dosisnya tinggi ya. Dalam 2 jam aku minum 5. Saking sakitnya. Iya, saking sakitnya. Tapi itu dalam pengawasan dokter atau Enggak. Oh enggak. Jadi aku minum 1 dosis racikan itu kan ada 3 tablet itu. Ditunggu 10 menit nggak hilang sakit kepalanya. Terus minum lagi nggak hilang sakit kepalanya. Selama 2 jam itu sakit banget kepalanya. Nah terus pas aku lagi sakit-sakitnya itu, tiba-tiba bapakku datang dan dia nangis. Dia nangis di ruang tamu. Terus aku ngomong, Bapak, maaf kalau aku nangisin. Mulai hari ini aku gak akan nangis lagi. Aku mau jadi anak pemberani, aku mau jadi anak yang kuat. Habis itu udah. Dan aku mulai pelan-pelan bisa menerima giftku itu. Sampai di titik aku jadi penyampai pesan arwah. Aduh, ini menarik nih. Tadi juga ada pertanyaan di grup ya. Nanyain kayak apakah indigo itu pasti punya teman gaib? Terus apakah juga dimintain oleh arwah untuk menyampaikan ke keluarga? Betul. Iya. Ini gimana nih? Ini lanjut aja kali ya. Lanjut aja. Maksudnya walaupun satu segmen biasanya sampai jam 11, tapi karena nggak ada Mas Febri juga kan, maksudnya kayak kita nanti kalau misal terima telepon juga nggak ada yang nanggepin, jadi mumpung ada Mbak Widi nih ya. Itu gimana Mbak Widi ceritanya sebagai penyampai pesan dari arwah ini? Seperti apa sih? Gitu. Jadi kalau arwah datang ke kehidupan kita gitu ya, ke alam kita, itu akan selalu ada polanya. Like? Polanya itu adalah tangga melingkar. Jadi tangga melingkar itu adalah dimensi antara orang hidup sama orang mati. Tangga melingkar? Yes, selalu tangga melingkar. Tapi ini divisionnya Mbak Widi kan? Itu hanya terjadi kalau aku lagi tidur. Oh. Hah. Jadi kalau aku lagi tidur, yang membedakan ini arwah atau bukan adalah ada tangga. Nah, dari 3 arwah yang datang, 2 diantaranya adalah janin. Oh, ini maksudnya pengalaman yang sudah terjadi di Mbak Widi ya, gitu. 2 diantaranya ini adalah janin. Janin yang digugurkan. Diaborsi. Yes. Apa yang disampaikan? Jadi yang satu sudah diaborsi dan yang satu akan diaborsi. Jadi sebenarnya kalau janin itu tumbuh di dalam tubuhnya seorang ibu, itu sudah ada rohnya. Dan rohnya itu hidup, punya alamnya sendiri. Dan udah dihitung sebagai kehidupan ya? Iya. Ada yang percaya, ada yang enggak, tapi aku mengalami. Aku ambilin salah satu cerita aja ya. Aku punya seorang teman cewek. Dia kerja di dunia malam dengan pergaulan bebas. Nah, satu ketika aku tidur, mimpi temanku ini tuh dia ada di depan, bawa koper, menapaki tangga yang melingkar itu gitu. Napakin tangga yang melingkar, aku kejar lah dia. Namanya Poppy. Pop, mau kemana? Gitu kan. Tapi dia nggak noleh ke belakang. Dia terus jalan. Aku kejar terus. Tahu-tahu aku dicegat anak cowok
pakai baju putih di tengah-tengah tangga itu. Dia ngikutin si temanku ini, tapi habis itu dia jatuh ke tangga. Dari tangga aku pegangin tangannya. Aku pegangin tangan anak ini kan. Tahan ya, aku bantu kamu naik. Setelah aku bantu naik, aku bangun. Besoknya aku cerita sama temanku, nanya lah sama temanku ini. Pop, aku semalam ngimpi begini gitu kan. Ketemu sama anak cowok, dia ngikutin kamu. Kamu ada masalah apa? Awalnya gak mau ngaku dia. Akhirnya setelah aku cecar pertanyaan terus, dia mau cerita. Dan sambil nangis, ternyata dia sudah hamil 5 bulan. Dan cowoknya itu tidak bertanggung jawab, dia pengen gugurin anaknya. Aku ngomong, dia sudah punya kehidupan dan dia pengen ikut kamu. Jangan digugurin. Akhirnya nggak digugurin. Nggak digugurin, dia tetap bertahan tanpa cowoknya itu, dan dia hidup dari belas kasihan teman-temannya. Sekarang? Nggak, waktu dia hamil sampai melahirkan. Kami teman-temannya yang bantu persalinannya, ngasih gizinya, seperti itu. Ya anak dia, anak kami. Itu satu. Tapi dengan vision ini dan kejadian akhirnya anaknya bisa tumbuh, satu kebanggaan dong berarti Mbak Widi. Pasti. Maksudnya karena yang menyelamatkan. Selama ini kan apa yang muncul itu nggak bisa dicegah, tapi kali ini yang muncul bisa berarti termasuk juga nolongin orang. Jenis kelamin anaknya itu apa tuh ini ya muncul di visionnya itu ya, di tangga melingkar itu. Betul. Ya. Sekarang udah kelas berapa berarti? Gak tahu. Udah tahun berapa ya itu ya? Tahun 2010 mungkin atau 2011. I see. Ya sekitar itulah. Oke. Terus untuk yang lain? Yang lain ada satu arwah dewasa. Itu istri almarhum temen. Gimana sih? Almarhum istri teman. Almarhum istri teman. Yang mana teman ini aku sudah lost kontak, dan dia menarik diri dari circle pertemanan kita, gitu loh. Jadi waktu itu ya hampir sama yang pertama itu. Aku lihat temanku nih, dia badannya kurus banget. Dia pakai jubah warna coklat lusuh, jalan di tangga. Aku ngikutin dia. Tahu-tahu aku disamperin cewek cantik banget, kayak pakai baju putih. Tapi cantiknya tuh cantik yang Indonesia. Kan kalau sekarang kan cantiknya yang oriental atau bule seperti itu. Ini cantiknya Indonesia. Kamu tahu ini nggak film Lord of the Rings? Yes, tahu. Bentuknya mirip seperti itu, mirip bangsa elf. Di Lord of the Ring, cantiknya seperti itu. Terus dia waktu lihat aku langsung gini, untung aku ketemu kamu. Lah aku bingung, kamu siapa? Terus dia ngomong, aku titip Mas Widi ya, namanya Widi juga. Aku titip Mas Widi ya. Hah, dia? Ya, dia kesepian, butuh teman. Terus aku bingung, lah aku siapanya dia? Kok aku harus nemenin dia gitu? Besok paginya aku kepikiran banget kan, karena ini adalah pesan arwah yang harus aku sampaikan ke orang tersebut. Aku cari info tentang keberadaan temanku ini di mana. Akhirnya dapat teman dekatnya dia. Terus aku nanya, Mas, kok aku semalam ngimpi begini ya? Ini siapa ya? Dia cuma senyum tok. Kenapa? Ya itu istrinya Widi. Dia sudah meninggal karena
cancer. I see. Gitu. Kapan meninggalnya? Ya udah berapa tahun yang lalu. Sekarang Widi sendirian. Boleh minta kontak yang bisa dihubungin nggak? Karena aku harus menyampaikan pesan ini ke dia. Gitu. Terus dikasih kontaknya dan itu pakai SMS. Di tengah ada WhatsApp, aku harus SMS. Aku SMS lah. Halo Mas Widi. Ya siapa nih? Widi. Halo. Gimana? Enggak, aku semalam abis ketemu ini. Dia menyampaikan pesan kalau tolong jaga Mas Widi ya, karena dia kesepian. Kamu jangan ngerasa kesepian lagi ya. Harus happy, harus bahagia dengan hidupmu yang sekarang. Terima kasih ya. Udah, berarti istrimu ini pengen kamu doain juga mungkin. Ya, makasih sudah menyampaikan pesan dari istriku. Ini malam hari ini emosinya kecampur-campur ya. Antara yang tadi bikin merinding, mulai dari sosok pocong gede itu, ada yang kasih istilah itu namanya wedon gitu. Wedon. Terus sampai akhirnya ke titik yang maksudnya ternyata ada angle lain dari seorang individu. Dari satu, terus ada angle lain juga yang berkaitan dengan mistis ya, let's say, yang nggak melulu tentang penglihatan ke alam gaib yang bentuknya adalah sosok-sosok menyeramkan gitu ya. Ada hal lain yang kadang jauh lebih berat dan itu berkaitan dengan kehidupan kita gitu ya, Mbak Widi. Terima kasih banyak sudah berkenan. Next time bolehlah gabung lagi. Oh iya, ada satu lagi. Karena aku tidak nyaman dengan penglihatan ini, akhirnya kan aku lepaskan. Dengan cara? Ada pelepasan di tempat ibadahku. Oke. Dan itu butuh waktu 2 kali untuk pelepasan ini. Tapi dibantu oleh pastor juga? Iya, dibantu oleh pastor. Tapi setelahnya berapa bulan kemudian, waktu anakku sudah sudah datang bulan gitu ya, dia cerita sama aku, Mama, aku kok semalam ngimpi ya. Kenapa? Aku ngimpi ada di makam-makam, terus aku lihat ada orang jubah hitam, rambut putih. Oh, sosok yang dulu di SMA ya? Yes, SMP. Terus aku gini, enggak, paling bunga tidur aja. Oh iya. 2 kali dia ngimpi lagi. Mama, aku semalam ngimpi, tapi ngimpinya tuh beda. Ngimpinya tuh ada teman-teman, ada mbah, ada ini. Tapi ada orang itu lagi yang pakai jubah hitam dan rambut putih itu. Enggak, kamu masih ngimpi. Paling cuma bunga tidur aja, kamu kepikiran aja. Sampai yang 3 kali anakku ngimpi lagi. Mah, aku ngimpi. Ngimpinya lain lagi, nggak kayak yang pertama sama yang kedua. Tapi orang itu ada lagi yang pakai jubah hitam dan rambut putih itu. Langsung aku gini, ngapain sih? Aku udah ngelepasin kamu gitu loh. Oh, berarti sosok jubah hitam ini yang nurun ke anakku, karena anakku cewek cuma 1. Yang, ya maksudnya berarti itu yang didapat dari leluhur. Yes. Karena tadi di cerita awal tuh saya pikir sosok itu adalah sosok yang ada di sekolah Katolik itu gitu loh. Bukan. Jadi Mbak Widi cuma lihat karena ada kemampuan aja gitu. Jadi kayak ada sosok ini nih gitu. Terus sambil lalu lewat gitu aja. Ternyata adalah sosok itu yang membuat perjanjian sama leluhurku. Jadi dia akan selalu turun ke anak perempuan terakhir. Dan kebetulan anakku cuma 1 dan cewek. Karena sudah aku lepaskan, dia ke anakku yang cewek. Dan anakku itu habis mens. Jadi pas ya. Pas. Ini ya. Jadi kayak sudah masuk akil baliknya gitu loh. Dia datang ke situ. Tapi informasi seputar perjanjian itu berarti didapat dari cerita itu dari leluhurnya Mbak Widi.
ada orang yang bisa lihat, mungkin kemampuannya lebih tinggi dari aku, dia ngomong, leluhur kamu membuat perjanjian dengan sosok ini. Sebenarnya sosok ini tuh nggak jahat. Yeah. Ini nggak jahat. Dia akan melindungi anak perempuan kamu. I see, oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Widi. Ini ada yang komen juga gini nih. Wah, ini anaknya Mbak Widi bakal jadi Mbak Widi part 2 nih. So, sebagai mama yang kemudian sudah melewati titipan gift ini dari kelas 6 SD sampai sekarang, dan akhirnya anak perempuannya ini punya 3 kali tanda bahwa itu nurun ke situ gitu ya. Apakah akan jadi guru untuk anaknya? Enggak. Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang. Aku tahu bagaimana rasanya bisa melihat bencana dan aku tidak bisa mencegah. Aku tahu bagaimana rasanya melihat kematian orang yang kita sayang dan kita tidak bisa mencegah. Jadi artinya? Artinya aku bentengin anakku. Akhirnya aku bentengin. Oke. Sekarang anakku sudah aku bentengin. Speechless sih. I mean, saya pikir bakal jadi ensiklopedianya putrinya nih. Kayak mama ini kayak gini gimana ya, Ma? Tapi bersikuku untuk kalau bisa jangan stop di Mbak Widi gitu ya. Baiklah, terima kasih. Thank you. Masih ada banyak rasa penasaran, termasuk juga kayak karena banyak yang penasaran juga sih Mbak Widi, perspektif agama lain ya selain Muslim, karena kebanyakan kan sisi ini tuh pasti sudut pandangnya adalah Muslim ya kan. Kita nggak tahu bagaimana di Katolik itu seperti apa proses untuk menghilangkan ruqyah. Itu gimana? Ya, Next time maybe ini eksorsisme. Thank you so much. Hati-hati di jalan. Ini harus turun gunung lagi dari Bukit Sari ke arah bawah. Bawah. Ya. Semarang bawah. Hati-hati. Dan maybe next time kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Karena banyak juga yang penasaran. Jadi terus kalau misalnya dilepas tapi anaknya nggak bisa, nggak mau dibentengin, terus sosok ini kemana gitu. Sedangkan perjanjian kan nggak bisa diputus ya ininya gitu.